Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngopi lagi ngopi, ngobrol penuh inspirasi dalam produk kreatif kewirausahaan PKKW. Kita akan ngobrolin tentang menilai perkembangan usaha, tapi fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan usaha. Tapi sebelumnya, seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ngopi kali ini penuh berkah manfaat fit dunia wal akhirah. Bagi yang beragama Islam, ikuti saya. Bagi yang selain agama Islam, silahkan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita langsung ke materi obrolan kali ini. Apa yang dimaksud dengan perkembangan usaha? Ya, secara umum perkembangan usaha dapat diartikan sebagai serangkaian tugas dan proses yang bertujuan untuk mengembangkan tentunya dan juga mengimplementasikan atau mewujudkan apa? Mewujudkan peluang dalam pengembangan usaha itu. Sedangkan perkembangan usaha merupakan bagian dari studi bisnis, ya, juga perdagangan, dan di sini juga ada organisasi. Pada prinsipnya, setiap karyawan itu akan selalu mengamati bahkan merasakan perkembangan dari perusahaan tempat dia bekerja. Perusahaan yang berkembang baik akan membuat karyawan tenang dalam bekerja karena merasa ada jaminan akan kelangsungan hidup mereka, bahkan semakin termotivasi untuk berkarir dan menduduki jabatan yang lebih baik di dalam perusahaan tersebut. Sebaliknya, perusahaan yang tidak berkembang bahkan menuju kebangkrutan akan membuat karyawan tidak tenang. Bahkan beberapa karyawan ya mestinya akan segera mencari perusahaan baru. Kemajuan atau lambatnya perkembangan suatu perusahaan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, berikut penjelasan beberapa faktor pendorong ataupun faktor yang mempengaruhi lambatnya perkembangan suatu perusahaan. Bosnia et al. Tahun 2000 itu meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan kegiatan kewirausahaan atau entrepreneurship di mana? Di Belanda. Nah, riset ini ditujukan pada perusahaan-perusahaan yang didirikan pada tahun 1994 dan secara terus-menerus diikuti perkembangannya. Determinan yang dipergunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam beberapa sumber daya atau resource yang dalam bobot dan yang berbeda dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan tersebut sewaktu memulai usahanya. Kita sampai ke kategorisasi sumber daya, yaitu ada sumber daya manusia atau human capital, ada sumber daya keuangan yaitu financial capital, dan sumber daya sosial atau social capital. Nah, variabel determinan lain yang dapat
dipergunakan adalah strategi yang dipergunakan untuk menjaga usahanya. Nah, ukuran keberhasilan dalam hal ini adalah tingkat keuntungan yang diperoleh, juga tingkat perkembangan, ya tentunya lapangan pekerjaan yang diciptakan, dan kemampuan kemampuan ini jangka waktu perusahaan untuk bertahan, atau yang biasa disebut dengan ya survival periodik gitu, atau period. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah usaha antara lain sebagai berikut. Sumber daya manusia atau human capital. Nah, faktor sumber daya manusia itu dilihat dari hal-hal sebagai berikut. 1, yaitu lapangan pekerjaan bagi entrepreneur muda akan lebih terbuka lebar dibandingkan dengan entrepreneur dengan usia yang lebih tua. Yang kedua, entrepreneur dengan usia lebih muda memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk meninggalkan bisnisnya. Dan yang ketiga, tingkat pendidikan berhubungan positif dengan kesuksesan usaha. Yang keempat, aspek pengalaman atau experience meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam bentuk menciptakan keuntungan dan daya tahan atau survival. Makanya untuk entrepreneur usia muda itu tingkat pendidikan ini sangatlah penting, karena di sini ada nilai positifnya untuk kesuksesan usaha. Dan juga kalau anak muda berusaha itu dia akan lebih tinggi untuk menjadi kemungkinan sukses. Selanjutnya adalah sumber daya keuangan atau financial capital. Sumber daya keuangan yang diperoleh perusahaan antara lain dari beberapa sumber, yaitu sebagai berikut. 1, pendapatan yang diperoleh entrepreneur di luar dari pendapatan usaha yang didirikannya berdampak negatif terhadap apa? Terhadap probabilitas dan penciptakan lapangan pekerjaan itu. Yang kedua, perusahaan yang dibiayai oleh modal sendiri itu tidak akan menciptakan lapangan pekerjaan dalam jumlah yang besar karena kapasitas keuangannya terbatas. Yang ketiga, yaitu kontribusi finansial dari mitra usaha akan meningkatkan penyediaan lapangan pekerjaan. Nah, kita sampai ke sumber daya sosial atau social capital. Nah, sumber daya sosial dilihat dari hal-hal sebagai berikut. 1, jika dalam suatu keluarga ada entrepreneur lain dengan usaha yang sama, ini dinilai akan mengurangi keuntungan. Yang kedua, adanya kontak dengan jaringan entrepreneur lain akan berpengaruh baik terhadap penciptaan lapangan pekerjaan. Yang ketiga, adanya dukungan emosional dari keluarga inti akan berpengaruh positif terhadap keuntungan dan kelanggengan hidup sebuah usaha. Itulah sumber daya sosial atau yang biasa disebut social capital. Ini penting sekali saya sampaikan, yaitu strategi yang digunakan untuk menjaga usaha. Strategi yang dipergunakan untuk menjaga usaha antara lain sebagai berikut. 1, dalam menghimpun informasi untuk meningkatkan kinerja usaha, sebaiknya seorang pengusaha fokus pada hubungan komersial, sehingga dengan informasi tersebut ia akan mengetahui
seberapa besar keuntungan yang akan didapat. Ya, tentunya lapangan pekerjaan yang diciptakan dan kelangsungan hidup usahanya. Yang kedua yaitu fokus pada kegiatan yang berhubungan dengan kelangsungan hidup usahanya. Strategi yang dipergunakan untuk menjaga usaha yang ketiga yaitu kita fokus pada bagaimana interaksi yang menguntungkan baik dengan konsumen maupun dengan pemasok atau produsen. Yang keempat yaitu melakukan hubungan informal yang baik tentunya dengan sesama entrepreneur. Hal tersebut akan menguntungkan dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, kita sekarang sampai ke variabel kontrol. Pada variabel kontrol itu diperoleh hal sebagai berikut. Satu, dalam hal kelangsungan hidup atau survival itu dan daya tahan atau yang bisa disebut durability atau di identitas usaha itu, entrepreneur pria lebih unggul dibandingkan dengan entrepreneur wanita. Ini menurut penelitian dilakukan di Belanda itu. Yang kedua, dalam hal memperoleh keuntungan dan menciptakan lapangan pekerjaan, tidak ada perbedaan signifikan antara entrepreneur pria dengan entrepreneur wanita. Ini yang paling penting. Nah, ini variabel kontrolnya begitu memang. Sehingga sahabat pintar Indonesia, calon entrepreneurship itu tidak usah khawatir. Baik itu wanita dan pria, yang penting semangat untuk menciptakan wirausaha yang handal. Di akhir video kita sampaikan sebuah evaluasi, yaitu sebutkan 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah usaha. Ya, jangan lupa juga ketik di dalam jawaban di kolom komentar, cantumkan identitasnya, yaitu ketik nama, kelas, dan asal sekolah. Baik, untuk sahabat pintar semua, dari saya cukup sekian, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.